warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Winda Aulia, dalam materi suhu dan kalor. Oh iya, sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Dan jangan lupa juga untuk merasa nyaman, karena belajar itu menyenangkan. Teman-teman, tahu tidak? Berdasarkan penelitian, suhu hidung kita akan bertambah panas ketika kita berbohong loh. Ini disebut efek Pinocchio. Tapi ada suhu, ada panas. Apa sih itu? Suhu adalah keadaan panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan panas adalah keadaan suhu yang relatif tinggi. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, suhu. Ukuran panas atau dinginnya suatu benda atau yang kita sebut suhu dapat diukur dengan termometer. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka benda tersebut akan semakin panas. Dan semakin rendah suhu suatu benda, maka benda tersebut akan semakin dingin. Oh iya teman-teman, suhu suatu benda dapat kita tingkatkan atau kita turunkan. Hal ini akan mempengaruhi perubahan ukuran suatu benda. Perubahan ukuran suatu benda ada dua jenis, yaitu pemuaian dan juga penyusutan. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda ketika benda tersebut dipanaskan. Sementara penyusutan adalah berkurangnya ukuran suatu benda ketika benda tersebut didinginkan. Nah, apa saja kira-kira ya contoh dari pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari itu? Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Bingkai kaca jendela sengaja dibuat lebih besar dari ukuran kaca jendelanya. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang pemuaian pada kaca jendela saat terkena panas. Jika kaca jendela tidak diberikan ruang untuk memuai, maka hal yang terjadi adalah kaca jendela akan retak, kemudian pecah. Yang kedua, pemasangan kawat atau kabel listrik. Kawat atau kabel listrik sengaja dipasang kendur pada siang hari, agar tidak putus pada malam hari. Hal itu dilakukan karena kawat atau kabel listrik akan mengalami penyusutan pada malam hari, sehingga ukuran kawat atau kabel listrik akan menjadi berkurang. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kalor. Sebentar. Tadi kita membahas panas, kemudian sekarang membahas kalor. Kalau begitu, apakah kalor dan panas itu sama? Ya, betul. Panas itu berbeda dengan kalor. Seperti yang tadi dijelaskan, panas merupakan keadaan suhu yang relatif tinggi. Sementara kalor merupakan aliran energi yang terjadi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Yang artinya, kalor dapat terjadi jika ada dua benda dengan berbeda suhu bersentuhan. Sementara, panas hanya dimiliki oleh satu benda saja. Misalnya, pada saat tangan kita menyentuh belakang kulkas, maka ada dua benda, yaitu tangan kita yang suhunya relatif rendah dan juga belakang kulkas yang suhunya relatif tinggi. Maka, ketika tangan kita menyentuh belakang kulkas, akan terjadi perpindahan kalor dari belakang kulkas yang suhunya lebih tinggi ke tangan kita yang suhunya lebih rendah. Jadi, kita akan merasa bahwa tangan kita terasa panas karena ada perpindahan kalor pada peristiwa tersebut. Oh iya, panas juga bisa berpindah loh. Perpindahan panas ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas pada suatu medium, namun tidak disertai dengan perpindahan partikel yang melekat pada bendanya. Sementara konveksi merupakan perpindahan panas pada suatu medium disertai dengan perpindahan partikel benda tersebut. Dan radiasi merupakan perpindahan panas tanpa melalui medium. Nah, peristiwa perpindahan panas tersebut dapat kita amati dengan melihat ibu memasak air di dapur. Coba kita perhatikan, ketika ibu memasak air di dapur, maka
Ibu akan menyalakan kompor yang menyebabkan panas dari kompor mengenai panci yang akan membuat panci menjadi panas pula. Hal itu disebut dengan radiasi. Kemudian, ketika api mengenai panci yang sudah ada airnya, akan membuat air di bagian bawah menjadi panas dan yang di atas belum panas. Maka, air yang dingin atau yang di atas akan menekan air yang berada di bawah. Akan terjadi perputaran atau aliran, menyebabkan panasnya akan menjadi merata. Nah, hal tersebut disebut dengan konveksi. Kemudian, ketika sudah matang, ibu akan memindahkan panci dari atas kompor ke tempat atau wadah yang telah disediakan. Ketika tangan ibu memegang panci, maka akan terjadi perpindahan panas dari panci ke tangan ibu. Hal itu disebut konduksi. Nah, teman-teman, itulah pembahasan suhu dan kalor. Semoga dapat dipahami dan terasa menyenangkan ya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.